Di chapter sebelumnya Tintin berhasil melepaskan diri dari detektif Thompson dan Thompson di saat kegelapan menyelimuti gerbang kereta api di saat kereta masuk ke terowongan. Yuk kita teruskan ceritanya. Di dalam gerbong kereta detektif kembar Thompson dan Thompson berjalan dengan cepat untuk secepatnya menemukan Tintin. Tiba-tiba kereta berhenti mendadak membuat mereka terkejut. Salah satu dari mereka segera menyimpulkan bahwa pasti ada seseorang yang menarik rem darurat. Seorang wanita tua yang berada di dalam kereta menjelaskan kepada Thompson dan Thompson yang sudah keluar kereta bahwa seorang pemuda telah memintanya untuk menyembunyikan dia. Karena merasa ia menarik alarm darurat untuk menghentikan kereta. Namun begitu kereta berhenti, pemuda itu langsung melarikan diri ke arah luar. Thompson dan Thompson dengan cepat berlari ke arah yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Mereka yakin bahwa Tintin tidak akan bisa pergi jauh dan mereka masih bisa mengejarnya dalam waktu dekat. Namun Tintin ternyata lebih cerdik. Ia sebenarnya masih berada di dalam kereta. Wanita tua itu ternyata adalah samaran Tintin. Dengan santai ia melambaikan tangan dan berkata, "Selamat mencari," kepada Thompson dan Thompson yang sudah berlari ke arah yang salah. Sementara itu Snowy, anjing setia Tintin, sedang berlari mengikuti rel kereta api. Ia mulai kelelahan dan mengeluh tentang rel yang seakan tidak ada habisnya. Snowy yang kebingungan melihat seekor sapi di dekat jalur rel dan mencoba bertanya dengan sopan, "Maaf Nyonya, kalau boleh saya tanya kapan kereta terakhir lewat?" Sapi itu marah dan berteriak, "Anjing keparat! Tak tahukah kau bahwa aku sapi suci?" Snowy tampak bingung dan merespons dengan skeptis, "Apa? Sapi suci? Dongeng apaan tuh?" Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan besar. Menyadari bahwa percakapan dengan sapi itu tidak akan berakhir baik, Snowy memutuskan untuk mencari orang lain saja. Ia pergi meninggalkan sapi yang tampak tersinggung. Namun sapi tersebut marah besar dan mengejar Snowy sambil berteriak, "Menghina ya? Akan kuajar kau menjaga sopan santun, anjing kampung." Snowy pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Snowy dengan cepat berlari menghindar sementara sapi itu terus mengejarnya dengan penuh amarah. Snowy berhasil berlari ke belakang sapi itu. Sapi mulai kebingungan bertanya-tanya kemana perginya Snowy. Selanjutnya Snowy menggigit kaki kiri belakang sapi itu. Sapi itu mengeluarkan suara keras, "Beu!" sambil melompat liar. Sayangnya aksi Snowy menarik perhatian penduduk setempat. Mereka melihat sapi yang marah dan menganggap bahwa Snowy telah menyerang sapi suci. Mereka mulai berteriak, "Penghinaan, anjing menyerang sapi suci!" Amarah massa semakin membesar. Sekelompok pria dengan senjata tajam mulai berlari mengejar Snowy sambil berteriak, "Bunuh dia! Ayo bunuh! Bunuh! Bunuh!" Snowy kini dalam bahaya besar. Tak lama kemudian Snowy tertangkap dan diikat. Seorang pria berkata dengan lantang di hadapan kerumunan, "Kami akan menyembelihnya nanti." Snowy tampak ketakutan menyadari bahwa nasibnya kini terancam. Sementara itu Tintin yang telah sampai di sebuah stasiun mulai mencari cara untuk keluar dari peron tanpa memiliki karcis. Ia tampak berpikir keras untuk menemukan solusi. Namun tanpa disadarinya beberapa petugas stasiun telah mengenalinya berdasarkan laporan sebelumnya. Mereka melihatnya dan langsung menyadari bahwa ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan dirinya. Tintin yang sedang menikmati pisangnya mulai curiga ketika melihat para petugas mendekatinya. Ia bertanya-tanya apa yang mereka inginkan darinya. Setelah melihat ekspresi mereka, Tintin pun menyadari bahwa dirinya telah dilaporkan sebagai buronan. Ini berarti ia harus segera mencari cara untuk melarikan diri sebelum tertangkap. Salah seorang petugas berteriak, "Hei kau! Stop!" dan langsung mencoba menangkap Tintin. Namun Tintin dengan sigap mulai berlari menghindar. Saat dikejar, Tintin merasa beruntung telah membeli pisang. Ia berkata, "Untung saja saya beli pisang," sambil mempersiapkan rencananya untuk mengelabui para pengejarnya. Dengan lihai Tintin melemparkan kulit pisang ke lantai. Salah satu pengejarnya terpeleset dan jatuh keras ke arah bangku kayu. Tintin mulai menghitung, 1. Tintin terus berlari dan kembali melempar kulit pisang ke lantai. Seorang pengejar lainnya pun terpeleset dan jatuh. Tintin berkata, 2, sambil tetap berlari. Pria lain yang mengejar Tintin juga terpeleset dan terjatuh dengan keras. Tintin berhasil membuat para pengejarnya satu persatu kehilangan keseimbangan. Namun salah satu petugas yang jatuh bertekad untuk membalas perlakuan Tintin. Ia berjanji akan menangkap Tintin bagaimanapun caranya. Lalu dia ambil kulit pisang yang dilempar Tintin. Petugas tersebut melemparkan kulit pisang ke arah Tintin yang sedang berlari.
Tintin masih berlari dan dengan percaya diri melemparkan kulit pisang ketiga untuk menjatuhkan pengejarnya yang terakhir. Namun sial bagi Tintin. Ia sendiri malah terpeleset oleh kulit pisang yang baru saja dilempar oleh petugas terakhir. Akibatnya ia jatuh dengan keras dan tidak bisa bangkit tepat waktu. Akhirnya Tintin tertangkap oleh para petugas. Ia diikat dan dibawa pergi. Dalam pikirannya ia hanya bisa berharap Snowy berada di sebelahnya saat ini. Sementara itu Snowy dalam bahaya. Ia kini berada di hadapan seorang pria yang bersiap mempersembahkannya sebagai kurban untuk Dewa Siwa. Akankah Tintin dan Snowy berhasil selamat dari situasi ini? Di akhir chapter ini, masing-masing Tintin dan Snowy berhasil tertangkap di tempat yang berbeda. Tintin tertangkap oleh petugas penjaga stasiun kereta api, sementara Snowy tertangkap oleh penduduk setempat. Yuk kita teruskan bagaimana mereka bisa melepaskan diri di chapter selanjutnya.